Shalom saudara pendengar, senang sekali bisa bergabung bersama dengan saudara kembali. Perkenalkan, saya Moses dari Gereja Galilea. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali hari ini. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu kami memanggil Engkau, kami mengundang Engkau, Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, untuk hadir saat ini di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berfirman kepada setiap para pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, Kau mau buka hati setiap kami. Biarlah setiap firman yang ditabur boleh masuk dan menjadi rema dalam hati kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, Kau mau pakai hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau taruh kuasa atas setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini. Biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini ada kuasa untuk memberkati, ada kuasa untuk menguatkan setiap kami yang mulai goyah, yang mulai lemah, dan ada kuasa untuk mengubahkan hidup setiap kami yang mendengarnya. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Shalom para pendengar Iktus yang saya kasihi. Hari ini jika saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema jawaban dari segala pergumulan. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Bahkan mungkin kita sampai menjerit, Tuhan, aku sudah nggak kuat lagi. Hari ini juga saya percaya, setiap kita yang sedang mengalami pergumulan yang berat, kita akan alami mujizat dari Tuhan, karena Dia adalah ahlinya mengubah setiap kemustahilan menjadi zat. Yang percaya katakan amin. Sejarah mencatat ada suatu generasi paling menderita di dunia, yaitu orang-orang Eropa dan Amerika yang lahir di tahun 1900. Bagaimana enggak? Karena kalau kita lihat faktanya, saat mereka berusia 14 tahun, Perang Dunia I meletus dan mereka harus berjuang mati-matian. Mereka berusia 18 tahun, sebuah virus mematikan semacam COVID-19 yang disebut flu Spanyol merajalela, menewaskan hampir sekitar sepertiga penduduk dunia, di mana kurang lebih ada sekitar 50 juta orang yang terbunuh. Saat mereka berusia sekitar 15 juta orang menganggur. Banyak orang saat itu nggak bisa makan karena nggak punya uang. Kelaparan terjadi di mana-mana. Dan yang kasihan, saat mereka berusia 39 tahun, Perang Dunia meletus. Kali ini mereka harus berjuang mati-matian lagi demi menyelamatkan nyawa mereka. Di tengah-tengah ada 6 juta orang yang terbunuh. Oh, saya percaya seberapa berat penderitaan yang dibanding dengan penderitaan mereka. Kalau kita bisa rangkum ragam tipe pergumulannya, aku ini sebetulnya terlahir untuk apa ya? Mengapa Tuhan ciptakan orang seperti aku? Yang kedua, masalah hubungan, tentang menemukan cinta yang sejati, mengatasi rasa kesepian, dan mencari siapa yang betul-betul bukan hanya di. Yang selanjutnya, masalah kesehatan. Mungkin itu gangguan yang seringkali dialami oleh fisik dan mentalnya, atau sakit penyakit yang gak kunjung sembuh-sembuh. Mungkin itu masalah ekonomi, tekanan dalam dunia kerjanya, atau hutang yang makin hari kian menumpuk. Atau yang terakhir, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Mungkin itu hartanya, atau mungkin itu orang yang paling dia cintai dalam hidupnya. Ada suatu quote indah dari seorang pengarang buku terkenal bernama Max Lucado atas pergumulan itu. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan pergumulan itu harus ada? Aku harus alami pergumulannya seberat ini. Hari ini saya berdoa, cara pandang kita diubahkan atas pergumulan kita. Yang mau katakan amin. Hari ini kita mau dengar sama-sama apa katakan mengenai pergumulan. Yang pertama, ternyata Tuhan izinkan yang namanya pergumulan itu sebagai suatu ujian atau sarana pertumbuhan iman kita, supaya bisa memiliki yang namanya ketekunan dan karakter yang lebih kuat. Roma 5 ayat 3-5 mengatakan, kita bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji. Yang kedua, ternyata Tuhan izinkan yang namanya pergumulan ada dalam hidup kita sebagai bagian dari rencananya.
Roma 8 ayat 28 mengatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yang terakhir, ternyata Tuhan izinkan pergumulan itu sebagai suatu sarana kesaksian dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa dipakai menjadi kesaksian yang besar. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-5 dikatakan, penghiburan yang kita terima dari Tuhan itu berguna untuk menghibur sesama kita yang telah mengalami hal yang serupa dengan kita, supaya mereka sendiri bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik di setiap waktu, dan untuk setiap waktu Dia selalu baik. Beberapa tokoh Alkitab yang telah mengalami pergumulan yang hebat, namun Tuhan sanggup ubahkan pergumulan mereka menjadi suatu kesaksian yang besar. Abraham, orang yang menantikan janji Tuhan yang rasanya nggak mungkin terpenuhi, namun pada akhirnya imannya membuah hasil dan Tuhan jadikan dia sebagai bapa orang beriman. Yang kedua, Ayub, orang yang hidupnya padahal begitu saleh, tapi faktanya dia malah ditimpa bencana terus-menerus. Namun akhirnya Tuhan buktikan dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Kemudian ada orang yang bernama Daud yang mengalami rencana Tuhan yang sepertinya gagal. Yang ada dia malah dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Namun pada akhirnya Tuhan tetapkan dia menjadi salah satu raja terhebat dalam sejarah Israel, bahkan orang yang berkenan di hatinya. Lalu ada seorang yang bernama Elia, nabi Tuhan yang kecewa berat. Setelah Tuhan pakai dia secara luar biasa untuk mengalahkan gak main-main 450 nabi Baal. Yang ada bukannya bangsa Israel bertobat, tapi dia mau dibunuh. Namun Tuhan tunjukkan kedaulatannya. Ada kurang lebih 7.000 orang Israel yang akhirnya berbalik setia kepada Tuhan. Yang terakhir ada seorang yang bernama Marta, wanita yang merasa doanya di saat dia sangat butuh kehadiran Tuhan untuk sembuhkan saudaranya yang bernama Lazarus. Namun Yesus malah datang di saat Lazarus sudah mati. Namun pada akhirnya bahwa dia tetap pegang kendali, sekalipun kondisi kita rasanya sudah di luar kendali, kondisi kita rasanya sudah mustahil, dan pada akhirnya Lazarus bangkit. Hari ini saya rindu bila setiap kita para pendengar pergumulan kita Tuhan dengar sama-sama 2 jawaban firman Tuhan bagi pergumulan yang sedang kita hadapi. Yang pertama kita bisa temukan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dikatakan tetaplah berdoa. Perlu kita ketahui, ayat yang baru saja kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini merupakan salah satu ayat terpendek di Alkitab. Saudara pendengar, tahukah engkau jawaban Tuhan buat pergumulan kita itu sebetulnya pendek, sebetulnya sederhana. Tuhan hanya mau setiap kita tetaplah berdoa. Terkenal dari Skotlandia di abad 18 yang bernama Oates. Ada suatu quote indah dari seorang guru dan penginjil terkenal dari Skotlandia. Tahukah engkau, masalah itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Doa itu adalah suatu pekerjaan yang besar, karena saat kita berdoa, kita sedang menyerahkan apa yang sedang terjadi di luar kendali yang sedang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Satu kabar baik bagi kita semua, jika Allah dia lagi cuma masalahmu, oh itu terlalu kecil baginya. Yang percaya katakan amin. Yang menarik kalau kita perhati ayat sebelumnya dikatakan bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, supaya kita bisa tetap mengucap syukur. Kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dari ayat ini kita belajar, kita berdoa untuk minta iman yang selalu bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Supaya apa? Kita berlimpah dalam pengharapan. Kita berdoa, Tuhan, aku sadar dengan kekuatanku aku pasti gak mampu. Tapi aku percaya kalau aku berjalan dengan kekuatan Roh-Mu, pasti aku bisa melewati pergumulanku dan tampil keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari. Yang kedua, mengapa kita harus letakkan ucapan syukur dalam doa kita? Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Garis bawahi di sini dikatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perlu kita ketahui, doa itu sudah satu paket komplit dengan yang namanya ucapan syukur. Doa nggak bisa dipisahkan dengan ucapan syukur, karena dengan mengucap syukur kita mengakui kekayaan dan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Ujian bagi setiap orang percaya, apakah mereka memilih untuk rohnya tetap menyala, kuat bertahan dalam iman pengharapan mereka, atau rohnya padam, lalu menjadi kecewa dan menjauh dari Tuhan. Yang menarik, ayat yang kita baca tadi mengatakan, jangan padamkan roh. Kalau kita perhatikan, saudara, dari ayat ini kita belajar, jangan padamkan roh itu berarti artinya, seberat apapun pergumulan yang sedang kita alami, biarlah kita tetap bisa berkata seperti yang Yesus katakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, jangan seperti yang aku mau Tuhan, melainkan seperti yang Engkau kehendaki, biarlah rencanamu saja terjadi dalam hidupku. Perlu kita ketahui, roh atau Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu padam saat kehendak kita lebih besar dari kehendaknya. Yang menarik kalau kita baca di ayat selanjutnya lagi, ayat 24 mencatat, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara pendengar, satu penghiburan bagi bahkan yang kontras kalau kita perhatikan, mujizat yang Musa alami semasa hidupnya itu malah betul-betul dahsyat. Di antaranya, tongkat berubah jadi ular, 10 tulah di Mesir, laut merah terbelah, air terpancar keluar dari batu, ada mana dan burung puyuh, sampai yang terakhir tiang awan dan tiang api. Dengan kata lain apa? Perkataan Tuhan tadi benar-benar digenapi. Kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, gak ada yang alami mujizat sebanyak Musa, atau gak ada nabi yang Tuhan pakai sedahsyat Musa. Saya gak tahu, mungkin hari-hari ini kau merasa, Pak, aku adalah orang yang gagal, aku adalah orang dengan masa depan yang hancur. Pesan Tuhan bagi kita semua hari ini, apa yang ada di tanganmu? Saudara, saya mau sampaikan, jika Musa bisa alami mujizat yang luar biasa dari Tuhan, saya mau katakan, gak ada yang mustahil. Untuk hari ini juga, engkau alami mujizat dari Tuhan. Sebab Dia sendiri berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya, katakan amin. Hari ini saya ajak kita belajar 2 kunci supaya kita alami mujizat dari Tuhan. Kunci yang pertama, ayo terlebih dahulu responi panggilannya. Saudara, perlu kita ketahui, mujizat terbesar pertama yang kita bisa alami adalah Tuhan pakai hidup saudara dan saya untuk lakukan perkara yang besar. Dan kalau kita renungkan, yang seringkali menghalangi kita untuk dipakai Tuhan itu apa? Ini loh, respon kita. Ada keraguan dalam hati kita. Kita ragu, apakah Tuhan sanggup pakai saya atau enggak ya? Saudara pendengar, ada satu quote indah dari seorang motivator rohani bernama Heather Lindsay. Dia berkata, ketika Tuhan memanggil Anda untuk melakukan sesuatu, Dia berjanji tidak hanya akan memulainya, tetapi juga akan mempersiapkan Anda, membuka pintu yang tepat, menyediakan kebutuhanmu, dan menyelesaikannya. Percayalah kepadanya. Saat ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan responmu? Ada berapa banyak di antara kita, saudara pendengar, yang percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dan sekalipun gak pernah gagal? Kalau kita perhatikan di Keluaran 3 ayat 2, Tuhan memanggil Musa dengan cara yang ajaib. Dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Dan kita bisa melihat bagaimana respon Musa di Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Saudara, saya mau katakan, terlalu sering dalam hidup ini kita menuntut Tuhan menjawab kita. Namun satu pertanyaan besar bagi kita hari ini,
Apakah kita sudah menjawab panggilannya? Kita sudah meresponi panggilannya terlebih dahulu. Seperti Musa yang secara spontan berkata, "Ya Allah." Saudara pendengar, ketahuilah seperti Tuhan memanggil Musa dengan cara yang ajaib. Saya mau katakan, Tuhan juga punya cara yang ajaib untuk memanggil setiap kita. Hanya bagian kita, apakah kita mau meresponi panggilannya atau tidak. Kalau kita perhatikan, cara Tuhan memanggil Musa itu betul-betul ajaib, yaitu lewat semak duri yang menyala. Cara rohani ini berbicara tentang apa? Tidak lain adalah hadirat Tuhan yang nyata dan bukti kuasanya yang ajaib. Saudara pendengar, semak duri yang menyala tapi nggak terbakar, itu merupakan bukti apa? Bukti bahwa Tuhan sanggup menyatakan kuasanya, keajaibannya dengan cara yang ajaib, di luar batas logika kita, bahkan mengalahkan hukum alam. Yang menarik, saat Musa meresponi panggilannya dan maju menghampiri hadirat Tuhan, Alkitab mencatat dia alami 2 mujizat secara pribadi. Yang pertama, Keluaran 4 ayat 3 mencatat tongkat yang dipegang di tangannya berubah menjadi ular. Lalu saat dia pegang kembali ekor ular itu, kemudian ular itu kembali berubah menjadi tongkat. Yang kedua, Keluaran 4 ayat 6-7 mencatat saat tangannya Musa masukkan ke dalam bajunya, lalu tangannya terkena kusta. Lalu saat tangannya dia masukkan kembali ke dalam bajunya, lalu tangannya menjadi sembuh. Saudara, kalau kita perhatikan, yang pertama, tongkat itu berbicara tentang apa? Sesuatu yang sudah mati, saat itu berubah menjadi ular. Dengan kata lain, Tuhan buktikan bahwa Tuhan dia adalah Allah yang memegang kuasa atas kehidupan ini. Yang kedua, tangannya terkena kusta lalu menjadi sembuh, itu berbicara tentang apa? Tuhan buktikan bahwa dia adalah Allah yang memegang kuasa atas pemulihan. Dengan kata lain, Tuhan ingin berkata kepada Musa, "Musa, aku sanggup untuk hidupkan kembali harapanmu yang telah lama mati, karena aku sanggup bukan saja memulihkan masa depanmu yang telah hancur, tapi memberimu masa depan yang penuh dengan pengharapan." Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada di antara kita saudara pendengar yang merasa seperti Musa. Pak, aku adalah orang yang gagal. Pak, aku adalah orang dengan masa depan yang hancur. Saudara, saya mau katakan, sehancur apapun masa lalumu, sebobrok apapun dirimu, dengar baik-baik, saya mau katakan, Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk memperbaiki masa depanmu. Kalau orang dunia mengenal nasib, memang apa sudah nasibku kayak gini, tapi kita percaya di dalam Tuhan, kita nggak kenal yang namanya nasib, karena kita bersyukur di dalam Tuhan ada yang namanya masa depan. Dan firman-Nya dengan jelas mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, masa depan yang Tuhan janjikan bukanlah masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Dunia mencatat ada seorang bernama Sion Clark. Sayangnya waktu lahir dia terkena suatu penyakit yang langka, yaitu caudal regression syndrome, suatu kelainan di bagian tulang belakang yang mengakibatkan dia akhirnya nggak punya kaki, hanya separuh badan bagian atas. Yang luar biasa, sekalipun dalam kondisinya seperti itu, sejarah mencatat dia dinobatkan sebagai orang tercepat di atas 2 tangan. Karena memang dia telah memecahkan rekor dalam berbagai prestasi, di antaranya atlet lari dan gulat, jalan cepat 2 tangan, lompatan 33 inci, lompat katak tercepat, dan push up terbanyak. Kisahnya memang luar biasa, bahkan sempat didokumentasikan dalam Netflix untuk membuktikan pada dunia bahwa yang namanya keterbatasan, itu bukanlah suatu halangan untuk mengejar cita-cita. Saudara, tahukah engkau, firman Tuhan berkata dalam Ayub 5 ayat 9, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Yang menjadi pertanyaan saat ini, ada berapa banyak di antara saudara pendengar
yang mau meresponi panggilannya dan berkata, Tuhan, biarlah aku juga alami keajaiban-Mu, karena aku percaya Engkau sanggup, bahkan terlalu sanggup untuk ubahkan setiap keterbatasanku menjadi mujizat. Yang mau mari sekali lagi katakan amin. Kunci untuk alami mujizat yang kedua, mari mulai hari ini jadilah sahabat karibnya. Ada suatu quote indah dari seorang pengarang buku terkenal dari California yang bernama Shannon Elder. Dia berkata, Tuhan adalah sahabat terbaik yang selalu ada di sampingmu di saat orang lain sedang menyakitimu, sehingga kamu tidak lagi merasa takut, tidak berharga, dan sendirian. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita saudara pendengar, saat ini mungkin kau merasa takut, mungkin kau merasa, Pak, aku orang yang nggak berharga. Saudara ketahuilah, Tuhan adalah sahabat terbaikmu, yang nggak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Alkitab mencatat Tuhan begitu sangat dekat dengan Musa, seperti layaknya seorang sahabat. Dalam Keluaran 33 ayat 11a dikatakan, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kita juga bisa melihat bagaimana kedekatan Musa dengan Tuhan, seperti sahabat. Di Keluaran 33 ayat 15, menurut terjemahan versi bahasa Inggrisnya, Musa berkata, jika hadirat-Mu tidak menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara ketahuilah, hari-hari ini Tuhan cari orang seperti Musa yang berkata, oh Tuhan, aku gak butuh apa-apa, aku hanya butuh hadirat-Mu Tuhan, karena aku rindu Engkau jadi sahabatku. Saudara, hari ini ketahuilah, sahabatnya itu adalah orang yang menyadari betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Nah, saat ini jika saya bertanya, ada berapa banyak di antara saudara pendengar yang mau berkata, Tuhan, mulai hari ini jadilah sahabatku, karena aku butuh hadirat-Mu menyertai perjalanan hidupku. Yang mau mari katakan amin. Saudara, saya mau katakan, oh sungguh indah saat kita menjadi sahabatnya. Kalau kita perhatikan dalam Bilangan 12 ayat 6-8, yang pertama, gak main-main, kita akan mendapat perlakuan spesial dari Tuhan. Dengan kata lain, yang namanya God's favor atau perkenanan Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat tadi, Musa mendapat perlakuan spesial dari Tuhan. Dia merupakan satu-satunya nabi yang bisa berbicara dengan Tuhan secara berhadap-hadapan muka. Yang kedua, saat kita menjadi sahabatnya, maka pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan di ayat tadi, Tuhan bela Musa mati-matian. Bahkan dikatakan, siapa yang berani mengata-ngatai hambaku Musa. Dengan kata lain, saat kita menjadi sahabatnya, maka kita akan memperoleh yang namanya God's victory. Tuhan beri kita kemenangan, karena Dia sendiri berjanji di ayat selanjutnya, di Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudara, saya mau katakan, oh sungguh indah saat kita menjadi sahabatnya. Hari ini kita mau belajar apa syaratnya menjadi sahabatnya. Keluaran 34 ayat 28 mencatat, Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Saudara, dari ayat yang barusan saja kita dengar, kita belajar syarat menjadi sahabatnya. Yang pertama, sahabatnya itu adalah orang yang mau luangkan waktu lebih bersama Tuhan. Kalau kita perhatikan, gak main-main, ayat tadi mengatakan Musa spesial luangkan waktu 40 hari 40 malam bersama Tuhan. Saudara, kita dengar syarat kedua untuk menjadi sahabatnya. Engkau mau selalu menuliskan perkataan perjanjiannya pada loh. Loh itu tidak lain adalah loh hatimu. Dengan kata lain apa? Setiap perkataan Tuhan engkau betul-betul ingat, simpan baik-baik dalam hatimu, dan engkau hidup sesuai dengan firman-Nya. Saudara, saya mau katakan,
Sahabatmu itu adalah dia yang engkau rela luangkan waktu dan perhatian lebih bersamanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan sudah masuk kategori ini dalam hidupmu? Sahabat yang engkau rela luangkan waktu dan perhatian lebih banyak bersamanya. Saya mau tutup dengan suatu kisah yang indah. Pada tanggal 13 Januari tahun 1982 yang lalu, ada sebuah kejadian fenomenal di mana pesawat Florida Flight 90 jatuh menerjang danau yang sedang membeku. Dengan seketika menewaskan 74 orang. Tapi puji Tuhan, di antara banyak korban yang meninggal, ada 6 orang yang masih selamat. Yang menarik, 20 menit kemudian helikopter penyelamat datang dan melemparkan life ring atau ban pelampung penyelamat. Dan yang lebih menarik lagi, sebetulnya orang pertama yang menerima life ring ini adalah orang yang bernama Arlan Williams. Yang luar biasa, dia rela korbankan itu. Dia berikan life ring itu untuk menyelamatkan 5 orang yang lain. Sampai akhirnya dia sendiri mati kedinginan. Saudara, tahukah engkau bahwa sebetulnya kita semua mati binasa di neraka? Tapi sahabat kita, Yesus, dia berkata, aku rela berkorban mati bagimu, supaya mulai hari ini juga engkau enggak mati binasa, tapi beroleh hidup yang kekal di surga yang mulia. Tahukah engkau saat ini sahabat kita, Yesus dia berkata dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang menjadi pertanyaan saat ini, ada berapa banyak di antara kita yang mau berkata, Yesus, aku mau hari ini juga engkau menjadi sahabatku? Yang mau, mari katakan amin. Amin. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, Kau melihat setiap kami para pendengar yang saat ini sedang memiliki beban yang berat. Mungkin saat ini ada di tangan kami hanyalah kegagalan, yang ada di tangan kami hanyalah kekecewaan, hanyalah penyesalan, bahkan mungkin itu tetesan air mata. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami tahu Engkau enggak memandang hina setiap hati yang hancur. Saat ini hati kami berseru kepadamu. Tuhan, pakai hidup kami. Kami percaya sehancur apapun masa lalu kami, sebobrok apapun diri kami, Engkau sanggup untuk hidupkan kembali harapan kami yang telah mati dan pulihkan masa lalu kami yang telah hancur. Karena kami percaya di tangan-Mu ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami rindu mulai hari ini kami menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami memancarkan terang kemuliaan-Mu. Karena kami percaya saat hidup kami menjadi sahabat-Mu, oh maka ada yang namanya perkenanan Tuhan dan kemenangan dari Tuhan akan kami alami. Dan kami saksikan nyata dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau juga berkati Radio Iktus. Engkau pakai untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati juga setiap mereka yang melayani di Radio Iktus ini. Engkau pakai radio ini bukan hanya menjadi berkat bagi orang-orang di Indonesia, tapi juga banyak orang di seluruh dunia. Nah, kita semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.